Sahabat muslim, menurut penjelasan surat Al-A'raf ayat 16 dan 17, setiap manusia yang mengalami sakaratul maut akan didatangi oleh gerombolan setan. Hal itu sesuai janji iblis kepada Allah, karena kebencian mereka terhadap keturunan Adam. Namun jika ditanya, jenis setan apa yang akan mengganggu saat sakaratul maut, baik hadis maupun Al-Quran, tidak ada yang menjelaskannya secara spesifik. Akan tetapi, ada satu hadis dari Bukhari dan Ibnu Hibban yang sedikit menggambarkan jenis godaan setan yang akan mengganggu saat sakaratul maut. Berikut bunyi hadisnya. Nilai amal ditentukan keadaan akhirnya. Artinya, setan yang akan diutus iblis tentunya tergantung keimanan kita. Di antaranya, para setan akan merubah wujud seperti hal yang diinginkan manusia itu selama hidupnya. Semisal, jika seseorang mencintai seorang wanita namun tak terwujud semasa hidupnya, maka setan akan merubah dirinya menjadi wanita tersebut dan mengatakan, "Jika kau mencintaiku, mari bersamaku memeluk agamaku." Jika kita berhasil menghadapi godaan tersebut, maka setan yang lebih tinggi ilmunya akan diutus dan memberikan godaan yang lebih hebat. Contohnya setan yang mengganggu Imam Ahmad, salah satu penulis hadis terbanyak. Menurut keterangan sang anak, ketika Imam Ahmad sedang sakaratul maut, beliau berteriak, "Tidak, tidak, saya masih jauh." Lalu sang anak bertanya, "Apa yang ayah lihat?" Imam Ahmad pun bercerita, "Aku didatangi setan dan ia berdiri di sampingku sambil menggigit jari dan memandang dengan memelas. Lalu ia berkata, 'Selama kau hidup, aku telah gagal menyesatkanmu. Keimananmu sungguh luar biasa.'" Tentu saja, setan ingin Imam Ahmad wafat dalam kehinaan dan su'ul khotimah karena merasa ujub dan sombong atas ilmu dan keimanan beliau. Nah, sahabat muslim, meski kita bukanlah ahli hadis atau waliullah, namun ada amalan-amalan yang bisa menyelamatkan kita di saat sakaratul maut. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pemaparan berikut. Kali ini ada pertanyaan yang menyebutkan bahwa Ustadz, bagaimana caranya agar supaya sakaratul maut itu tidak sakit? Ya, sebagaimana semua memahami yang namanya sakaratul maut itu kan kata Rasulullah SAW seperti 70 tebasan pedang, jadi sakit sekali. Nah, mari kita bahas. Begini. Tentu di dalam ayat disebutkan wajaat sakaratul maut bil haq ma kunta minhu tahid. Jadi artinya dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya dan itulah yang kalian selalu lari darinya. Nah, ini di dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Jadi intinya adalah manusia memang selalu menghindari yang namanya maut. Kenapa? Selain memang maut itu sangat mengerikan, tetapi juga itu adalah akhir dari kehidupannya dan manusia selalu merasa tidak siap untuk menghadapinya, ya. Jadi banyak hal yang membuat manusia itu sulit untuk melepaskan dunia, ya. Bahkan dicurigai atau misalnya dilihat bahwa kenapa sulit mencurigai sulit melepaskan dunia karena hubud dunia atau terlalu mencintai dunia. Nah, karenanya ditegaskan ya bahwa ketika seseorang yang kemudian disebutkan selalu melakukan tazkiyatun nafs atau pembersihan jiwanya, pembersihan dirinya, ya. Ini yang melakukan, kalau dalam ayatnya ala bizikrillah tatmainul qulub, yang selalu berzikir dan mengingat Allah agar supaya hatinya menjadi tenang. Inilah yang masuk ke dalam ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang. Nah, jiwa-jiwa yang tenang inilah yang ditengarai, ya, bahwa merekalah orang-orang yang kemudian masuk ke dalam golongan orang-orang muttaqin, yang jika seandainya dia kemudian mati dalam kondisi syahid, ya, mereka para syuhada inilah yang kemudian tidak merasakan sakit sedikit pun. Bahkan yang menariknya begini, para syuhada itu ketika mereka dimasukkan ke dalam surga, kemudian mereka ditanya kembali oleh para malaikat, apa yang kalian inginkan? Jika berkenan, kata para syuhada itu, hidupkan aku kembali ke dunia dan matikan aku dalam keadaan atau kondisi syahid. Coba bayangkan. Jadi betapa nikmatnya bagi para syuhada untuk mati dalam keadaan syahid. Makanya mereka meminta bahwa kalau boleh dihidupkan lagi, dimatiin dalam kondisi syahid gitu, ya. Nah, ini jadi intinya yang namanya mati syahid itu betapa nikmatnya gitu. Nah, itulah
tadi menjawab pertanyaan bagaimana caranya supaya kemudian tidak sakit, ya mati syahid. Tapi mati syahid bagaimana caranya? Mati syahid itu tidak kemudian melulu harus masuk dalam peperangan jihad fisabilillah dengan berperang, bukan. Jihad fisabilillah atau bersungguh-sungguh di jalan Allah itu dengan apa? Dengan mencari nafkah yang halalan thayyiban, dengan mengurus keluarga yang baik, dengan bersungguh-sungguh, ya. Dan ketika kita bersungguh-sungguh, kita meluruskan niatnya, meluruskan caranya, meluruskan aturannya, jadi mukhlishina lahuddin, memurnikan ketaatan kita dalam menjalankan perintah Allah, insya Allah kita akan dimatikan bersama para syuhada. Nah, disitulah kita tidak merasakan sakaratul maut yang menyakitkan. Sahabat Muslim, saatnya trivia quiz seputar